nya menungso kuwi gawe dolanan ning donya iki karo Gusti Allah ya ora apa-apa, sing penting kowe aja lali nek perjalananmu itu menuju aku. Aku itu kangen kepadamu wahai hambaku, aku menanti kedatanganmu. Tujuan hidupmu tidak ada tempat lain kecuali engkau berjumpa denganku, liqa'u rabbi. Dan perjalananmu itu tidak ada alasan kecuali yarju liqa'a, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi alasan perjalanan kita itu adalah ingin berjumpa sama Allah. Emang Allahnya bikinnya gitu. Kalau enggak mau, Anda mau kemana? Enggak ada jalan lain. Bahkan ada yang lebih gawat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah disuruh ngomong begitu. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikut saya. Kan gitu. Jadi kita ini menempuh sabil sirat torik syari itu karena kita sedang menempuh cinta. Dan kita tidak akan berhenti hanya karena kita nanti mati umur 60-70. Kita masih meneruskan perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah di surga. Dan kita nanti bikin ulang tahun UII di surga. Tidak masalah, tidak apa-apa. Sampai nabi-nabi, apa kui gitu kan. Nah, loh ini UII, ya Rasulullah ini UI, apa UI itu? Universitas Insya Allah Islam. Nah, itu. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi definisi fasik adalah orang yang mengalami dialektika lupa. Lupa kepada Allah sehingga lupa dirinya sehingga lupa Allah. Lupa ini mari kita buka pintunya. Lupa itu kan tidak hanya lupa, itu artinya ketidaktahuan, kekeliruan. Dan itu bisa berlangsung di segala hal. Bisa lupa, Allah mengatakan nasullaha wa ansahum anfusahum. Anda lupa kepada dirimu sendiri. Lupa kepada dirimu sendiri itu kan boleh berkonteks macam-macam. Kan gitu. Boleh identitas sosialnya, boleh jabatan strukturalnya, boleh konteks kekeluargaannya, boleh posisi sosialnya, boleh apa saja. Lupa kepada diri itu kan bahaya sekali. Gitu. Nah di Indonesia ini orang tidak punya kewaspadaan untuk tidak lupa. Gitu. Kadang-kadang undang-undang aja lupa. Kadang-kadang, tapi ini tak contohin jadi tahu lah. Pokoknya jangan lupa nanti jangan, kalau seharusnya 2 derajat jangan 2,5 derajat gitu lah ya. Supaya itu sudah tersebut lupa gitu. Kemudian baru Allah di akhirnya, di endingnya memberi rumusan yang sangat jelas, tidak sama ahli neraka dengan ahli surga. Ahli surga adalah mereka yang beruntung. Nah sekarang untung itu kan definisi kita kan menentang Allah. Yang kita maksud untung kan untung materialisme, untung materi. Untung bagi Allah, aku takon, beruntung mana rektor terus rektor, apa rektor mengundurkan diri karena kasus? Yang mana yang beruntung? Dia terus jadi rektor, apa dia mengundurkan diri? Yang mana yang beruntung? Kalau dari sudut jabatan, dari sudut materi, dari sudut karier, seolah-olah yang rugi adalah kalau tidak menjabat lagi. Tapi kalau Anda ngomong hidup adalah derajat, hidup adalah wibowo, hidup adalah kebijaksanaan, hidup adalah citra, hidup adalah orang punya aji ning urip, maka yang beruntung adalah yang mengundurkan diri. Itu. Dan banyak sekali kasus-kasus. Ashabul jannati humul faizun. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dari situ, baru nanti kita lihat UII dan Indonesia F Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Anyar gitu ya. Enggak, maksud saya aku ini biar mlebu psikologi UGM, Pak. Bahwa ora diterima urusane UGM. Nek aku lak mlebu ya toh, karepku lak mlebu apa aku ora diterima itu gabungan dengan ilmu sosial ya. Ilmu budaya, sosial budaya. Saya dulu masuk psikologi, arsitek masuk, kedokteran masuk karepku ning bahwa lawangnya ora dibuka lah urusannya sing duwe lawang udah. Aku lak masuk.
Dan yang saya paling memanggil itu wong zaman aku umur 17-18 ta Pak ya. Sing paling manggeli aku iki wis nulis sastra, wis rada terkenal jenengku, puisi, penyair, cerpen. Masuk fakultas sastra enggak diterima saya. Jadi, kalau masuk psikologi enggak diterima wajar lah ya. Arsitektur wajar lah. Tapi sastra enggak diterima lah. Dendam aku ya. Dendam aku. Ya wis akhirnya tak tokno, tak sepatani weh. Pokoknya 5 tahun meneh tak ceramai gue kabeh ngono aku. Gitu. Dan Allah mendengar, waduh bocah iki sumpah. Ya wis tak kabulke wae kan itu. Akhirnya bener Mas, tanpa sadar karena 5 tahun kan udah lupa. Waktu itu namanya Sasdaya. Fakultas Sastra dan Budaya. Mereka juga udah lupa dan juga tidak kenal saya amat gitu ya. 5 tahun kemudian pas saya tuh diundang untuk ceramah umum ulang tahun Fakultas Sastra dan Budaya. Nah begitu aku menggabung modiar gue yang itu. Gitu waktu itu nyenengke. Aku sering saiki wis tak lereni lah sepoto-sepoto gue. Saya diusir dari pesantren, aku kok diusir Pak. Aku kok diusir. Lah rumah sama aku ini diusir karena diusir ini bedane opo. Ya diusir lah masalah. Aku begitu diusir keluar pesantren, nginep 1 malam di kota di Ponorogo, balik lagi ke kantor paginya. Dia lupa bahwa saya adalah tamu. Saya punya hak yang sama dengan siapapun yang aku bertamu, punya hak 1 minggu nginep di situ. Wah malah gratis, ora perlu sekolah, ora perlu nyapu, ora perlu malah dadi daya HP banget kayak seminggu, malah tak nikmati untuk kemanapun saja di pesantren lihat-lihat dan saya datangi semua yang terlibat ngusir saya itu. Tak datangi satu persatu. Oh itu kowe tenono ya 5 tahun meneh kowe dadi apa aku dadi apa. Tanggalnya dieling-eling benar. Bener 5 tahun lagi saya ke sana bener Mas saya kowe dadi apa aku dadi apa. Wes kowe saiki dadi apa ngono aku. Wah ya jenenge cah nom lah Mas. Gitu ya. Sekarang saya enggak gitu lagi ya. Dan betul-betul sekarang saya kemarin barusan dari reuni Gontor, Kiai Kanjeng juga ketika Gontor 100 tahun 90 tahun. 90 tahun Kiai Kanjeng juga diminta ke sana. Jadi dulu itu ngusir itu juga pura-pura wong buktinya sekarang mereka rindu kepada saya. Buktinya sekarang mereka seneng gitu kan. Dan kapan Ustadz Hasan, itu Kiai Hasan yang sekarang memimpin pesantren itu kapan saja ada di mana saja kalau saya ada acara beliau mesti datang dan beliau pasti saya seret naik maju. Demikian juga saya di mana saja kalau beliau ada acara saya mesti diminta datang dan saya naik maju. Jadi dia sahabat saya, dia musuh saya dalam sepak bola. Ketika dulu saya santri, dia sudah ustadz, saya santri, dan santri itu kan sengsara Pak lah. Ora iso apa-apa to Pak, jenenge ya mahasiswa karo dosen lak sengsara mahasiswane to ya Pak ya. Aku piye? Kalau sudah di luar lapangan kan kita sudah jadi santri lagi dan mereka berkuasa atas kita, ya toh harap ngopo terserah mereka. Satu-satunya tempat balas dendam adalah lapangan sepak bola. Jadi saya bener itu, pokoknya bal-balan tak incer. Tak incer, tak giring, aku serundingan karo arek-arek rundingan pokoknya iko ya, iko sing jenenge iko engko kita bikin dia melengkung awake. Melengkung itu maksudnya gini, nanti saya kasih tahu. Melengkung itu kan gini tuh Mas. Jadi kita giring seolah-olah kita ini agak lemah, kurang cepat larinya supaya dia maju dalam posisi di mana dia seolah akan mendang bola. Begitu dia mau nendang balik tak sewaduk kena gini melengkung lagakkan dia ngono. Itu seneng aku wis. Tapi pembalasan dendam di permainan sepak bola dibalas lagi sama ustadznya habis maghrib. Panggil aku gini disuruh ini disuruh itu, walah habis mereka berak merentah kita. Ya wes gitulah. Makanya saya tidak heran kalau di Jakarta pada balas dendam satu sama lain kayak sekarang itu. Ora apa-apa yang menungso kuwi gawe dolanan ning donya iki karo Gusti Allah ya ora apa-apa. Sing penting kowe aja lali nek perjalananmu itu menuju aku. Aku itu kangen kepadamu wahai hambaku. Aku menanti kedatanganmu. Tujuan hidupmu tidak ada tempat lain kecuali engkau berjumpa denganku. Liqa Rabbi. Dan perjalananmu itu tidak ada alasan kecuali yarju liqa, barang siap
Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, jadi alasan perjalanan kita itu adalah ingin berjumpa sama Allah. Emang Allahnya bikinnya gitu. Kalau enggak mau, Anda mau kemana? Enggak ada jalan lain. Bahkan ada yang lebih gawat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah disuruh ngomong begitu. Kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikut saya. Kan gitu. Jadi kita ini menempuh sabil sirat torik syari itu karena kita sedang menempuh cinta. Dan kita tidak akan berhenti hanya karena kita nanti mati umur 60-70. Kita masih meneruskan perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah di surga. Dan kita nanti bikin ulang tahun UI di surga. Tidak masalah, tidak apa-apa. Sampai nabi-nabi, apa kui, gitu kan. Nah, loh ini UI, ya Rasulullah ini UI, apa UI itu? Universitas Insya Allah Islam. Nah, itu ya Rasulullah. Oh gitu, Rasulullah nanti akan kagum sama kita karena kita bergembira, kita menikmati kehidupan yang dilimpahkan oleh Allah kan gitu. Jadi pokoknya saya berdoa, Anda jangan tidak percaya surga toh, wong jari pengen mlebu surga. Kita latihan ini sekarang, sudah latihan ini, kita latihan di surga itu Anda tidak perlu berjuang, maka Anda tanpa pamrih bersama saya itu bisa menikmati mbuh dialog, diskusi, nyanyi bersama. Karena di surga tidak ada perjuangan Pak, tidak ada karier, tidak ada persaingan, tidak ada. Sistem nilainya sangat berbeda, tidak ada densitas positif negatif, tidak ada gelap dan terang. Semuanya itu serba gemah ripah loh jinawi dan seterusnya. Nah, kita harus bisa hidup seneng nikmat dalam keadaan tidak berjuang. Kalau sekarang kan tidak berjuang kan pusing kita. Kalau sudah tercapai semuanya kan malah pusing kita Pak. Kita hidup ini karena kita masih mencapai ini, harus S2, harus S3 dan seterusnya gitu. Nah, kita ini sekarang latihan. Nah, mudah-mudahan Anda semua nanti, saya mohon kepada Allah agar saya ikut Anda lah nanti ke surga gitu ya. Dan Anda termasuk orang yang saya doakan kloter enggak belakang-belakang, kloter agak depan-depan lah. Ya Pak ya, ya Pak ya. Loh iya Pak. Jadi kan tidak tergantung abad berapa Anda hidup, tapi tergantung kualitas dan kedalaman cintamu kepada Allah. Coba sekarang nanti kita tolong bawakan sholawat nariyah ya. Teman-teman hafal ya. Allahumma sholli sholatan ya. Itu sholawat Pak Nyun Sewu Pak Dekan, Pak PR3. Itu sholawat dibikin ketika Rasulullah masih hidup. Jadi ini mbok-mbokane sholawat. Ini induknya sholawat. Ini dibikin oleh Syekh Syekh At-Tunisi. Syekh At-Tunisi tapi hidup di Maroko, dan yang menyebut ini sholawat nariyah adalah umat Islam Maroko. Ya. Jadi beliau itu hidup ketika Rasulullah dan dia sangat kagum, sangat cinta. Kemudian dia membaca 4.440 kali sholawat yang dia bikin itu. Besoknya dia sowan kepada Rasulullah. Ini ada hikmahnya, kalau Anda baca 33 kali ini urusan rezeki. Kalau Anda baca 41 kali rezeki dan derajat. Kalau ini semua kan ya muga-muga kabeh lah ya, tidak ada kepastian. Kemudian kalau Anda mau menyeluruh limpahan Allah kepada Anda, bacalah sholawat nariyah 4.444. Neng aku pesimis do gelem maca. Modar apa piye Pak ya ping 4. Anggo kowe entuk ping 23 bingung iki mau 23 para 24 ya wis ora sida-sida kowe. Mesti ra sida kowe. Aku yang bingung cetak akhirnya ya wis pokoknya ikhlas ngono akhir ending gitu. Jadi wis bismillah pun manut kula kan gitu. Piye Pak arep petang 444 ki? Wis ora mungkin ngitung jagung sejumlah 4.000 wis rasa-rasa nok maca nariyah ping 4.444 modaro ora mungkin wong saiki kecuali yang sedang sedih banget, ndak ada kerjaan banget itu ya. Ya. Aku bayangkan lah, Rasulullah, ini kenapa saya cerita ini? Karena Syekh At-Tunisi ini
membaca itu tadi dengan hitungannya sendiri, dengan dalam tanda petik yos kuwi karep-karepe dhewe, ngarang-ngarang dhewe, harap-harapan dhewe, bener apa tidak terserah Rasulullah, terserah Allah. Ternyata Rasulullah membenarkan. Nah, begitu beliau sowan Rasulullah, Rasulullah semalam saya membaca sholawat untukmu ini sebanyak sekian kali, tapi saya minta satu hal yang Rasulullah tolong jangan menolak. Kalau Rasulullah sampai menolak permintaan saya ini, saya stres, galau nanti saya gitu. Rasulullah ini dilala ya murah, ya wes apa kono gitu, dipenuhin sama Rasulullah. Apa kamu minta apa? Kata Rasulullah. Terus Syekh At-Tunisi mengatakan gini loh, saya tuh nggak muluk-muluk, cuman tolong saya dimasukkan ke kloter pertama yang masuk surga. Oh iya, ora masalah, wis tak lebokke gitu Mas. Ah saiki kowe arep piye? Kowe nek arep kloter pertama maca iki ping 4000 444. Nek arep kloter pertama, ning nek dilebokke aku ora ketemu Kanjeng Nabi kok ya toh. Mulane kene iki wis lah rasa gagas sing ngono-ngono kuwi. Yang penting kita benar-benar aduh ya Allah masyaallah. Sopo kira? Eros. Jadi sekarang saya minta teman-teman membawakan sholawat nariyah untuk supaya, karena ini sholawat yang Rasulullah sendiri mendengarkannya, menyukainya, sehingga saya berharap acara malam hari ini betul-betul merupakan revolusi ulil albab. Artinya Anda oleh Allah agak disulap sedikit-sedikit, tidak konvensional. Anda mendapatkan limpahan yang lebih dari Allah. Besok mendapat kejutan-kejutan dari Allah. Apa yang lama Anda tunggu-tunggu besok datang. Apa yang lama Anda idam-idamkan kelihatan akan tercapai. Itu ya. Wanita yang Anda share sejak lama besok mesem sama Anda. Wow. Dari tadi saya mendoakan macam-macam gak ono sing amin, begitu soal sir-siran amine banter ya karu-karuan. Oh Islam yamin. Mas Islam ini istri beliau setahun yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam usia 35 tahun. Nah, jadi Mas Islam ini kan masih umur 40. Yo coba kuwi wis ora duwe bojo. Kuwi kan yo piye coba kuwi. Itu kan dia tidak harus sabar, dia juga harus menyabarkan. Ngerti maksudnya? Dia harus sabar dengan dirinya sendiri dan dia harus menyabarkan anggotanya. Iya tak Mas? Jadi nek adus iki didelok sabar le. Sabar le ya. As-sabru ngerti kae pendina maca hadis ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ngerti kan? Sabar itu menolong setiap perbuatan. Innallaha le istaghfirullah. Innallaha ma'as sabirin. Aku duwe kanca sabirin biyen ning SMA. Isuk-isuk ning kelas kok ora ana bocahe jebul sabirin mlebu sumur, Mas. Keceblung sumur. Us kita lari, akhirnya pokoknya singkat cerita bisa kita selamatkan tanpa luka, tanpa apa, bisa kita ambil lagi untuk bisa dinaikkan dan selamat. Dan di situ kita kemudian mempelajari dan membuktikan bahwa innallaha ma'as sabirin. Jelas tau wong sing selamat jenenge sabirin. Jadi sekarang Anda tahu asbabun nuzulnya ayat itu toh. Innallaha ma'as sabirin. Lane nek duwe anak jenenge sabirin. Nah, supaya tidak terjadi kontroversi, ndak habis-habis. Musik itu disebut Islami atau tidak itu tidak ada hubungannya dengan musiknya. Nadanya, iramanya itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu hubungannya sama budaya. Nek wong Arab ya ngono kae, nek wong Jawa ngono kae. Orang jero wong Jawa nek pengen dadi Islam jero lagu Arab ya ora kudu gitu loh. Pokoknya substansinya itu pada syairnya. Kalau syairnya sholawat nariyah berarti kontekstual terhadap Islam dan Rasulullah dan Allah. Kalau Anda agak sedikit mempelajari, ini tadi lagu barat. Ini bukan lagu Arab blas. Ya. Aku coba Mas Bladong apa Mas apa? Iki notasine piye iki mau?
Iki kan notasi barat sama sekali, ya. Coba. La mi mi La mi mi fa mi re mi fa la sol fa mi. dan kuwi apa? Dur mi fa sol kuwi. Jadi ora Arab babar pisan, ora Jawa babar pisan. Jadi sementara kita banyak bertengkar soal itu. Banyak, ya Allah, mbok karepku ki sinau sik lah. Nek ngurusi musik ya sinau sithik-sithik didelok gitu loh. Ini lagu barat, dan barat tidak sama dengan tidak Islam gitu loh. Lagu iki yo meng alat gitu ya teman sekalian ya. Termasuk khatmil Quran, itu kan semua orang bisa. Ya. Nek khatmil Quran kita Allahumma arhamna bil Quran, bahwa kelihatan Arab tuh mergo carane melaku nyengkok Arab. Kuwi menggari sapa sing nyanyi. Jadi misalnya ini lagu barat, nek kue nganggo langgam Jawa, caramu nyanyi dadi Jawa. Misalnya adikku yang ku sayangi, dadi Jawa. Terus ini apa yang mari kita bersama menyanyi Lagu yang menarik hati. Tapi Jawa, jadi ojo dipersoalke to Jawa Arabe wong kuwi wae Gusti Allah kabeh, idenya dari Allah juga dipersembahkan dilimpahkan kepada bermacam-macamnya manusia. Yang menentukan itu Islami apa tidak, religius atau tidak adalah komitmennya, arah, maksudnya, niatnya yang tercermin dari syair-syairnya. Kira-kira ngono ya Mas ya. Jadi saiki lagu religius nganggo rock, ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa nganggo rock, celana ya ora apa-apa, nganggo kulot ya ora apa-apa. Kan gitu. On the rock ya aja. Itu ya. Oke. Apa sekarang jangan khatmil Quran dulu, kita cari lagu yang agak beda dulu Mas. Sing rada beda sithik. Supaya orang tidak merasa waduh nek ora Arab kira. Rasanya orang Islam ya ngono ya. Lah ya terus piye? Terus piye? Ndak apa-apa. Wong ya pancen nek secara estetika Pak, Arab itu punya pencapaian sendiri, Jawa punya pencapaian sendiri, Barat punya pencapaian sendiri. Jadi kalau kita Arab itu punyanya qiraah ya. Kalau udah huwaladzi ngono kaya terus ngono kae kuwi pancen munggah, Pak. Munggah. Jadi estetika Arab itu Timur Tengah itu memang naik ke langit. Nek wong Jawa kan sumeleh ning bumi. Itu kalau Jawa. Nah sekarang apa endi sing munggah ning langit apa sumeleh ning bumi? Lha ya ora ono sing apik, ora ono sing elek ya apik kabeh. Gitu ya kowe iki. Kenapa kita selalu Ahok atau ke Anies? Ya Ahok, ya Anies ngono lho, ya ben to gitu loh. Kenapa kita selalu dikotomis, Pak? Ini Bhinneka Tunggal Ika, Anda harus bisa menemukan baiknya si A, buruknya si A, baiknya si B, buruknya si B, dan seterusnya. Jadi nek saiki arep balapan Jawa karo Arab, ono menangi, ono kalai karo-karone. Nek soal ketika di bumi, dia naik ke atas, sangat spiritual, linking up to the sky. Nah ya, ning kono wis ning swarga kowe lagi ngerti sing luwih ampuh ki Jawa. Ning swarga arep munggah nang ndi kowe? Ning swarga iso ning su meleh. Betul enggak? Dadi sok sing ahli swarga iki malah wong Jawa sing leyeh-leyeh, ura-ura. Nek kan takbir, engko apa ning swarga takbir? Munggah nang ndi wong wis ning swarga kowe kan itu loh. Jadi kabeh kuwi ana empan-papane, semua harus ada pembelajaran terhadap makomatnya atau proporsinya, konteksnya, nuansanya dan seterusnya gitu ya. Saya mohon izin satu nomor lagi tapi kita runding sing rada barat apa piye? Nadanya. Yang nung njaluk Doni wis aku satu. Mbak Nia tadi udah belum? Mbak Nia Pak Yuli belum. Nanti ya. Sekarang agak barat. Ini karena di UI kita harus agak ke barat-baratan. Kalau di UGM baru kita ke Arab-Araban gitu. Kalau di UMY baru ke Jawa-Jawaan gitu.
Dan itu tidak ada hubungannya dengan akidah, itu hubungannya sama keindahan budaya saja.